Nah, eh, lanjut lagi kita ke motif merger dan akuisisi yang tadi ya. Jadi contohnya nih, ada PTA dan PTB. Harga IPS itu adalah earning per share adalah PTA-nya 2.000, PTB-nya 2.000. Nah, harga per lembar sahamnya si PTA itu 20.000 dan PTB 8.000. Terus kemudian harga price to earning rasionya, sorry, harga price earning to earning rasionya 10 kali, ini 4 kali gitu ya. Kemudian jumlah lembar saham 10 juta, ini juga 10 juta. Dan laba setelah pajaknya itu 20 miliar, ini juga 20 miliar. Nilai saham equity-nya 200 miliar, ini 80 miliar. Nah, ketika kita dapat ini, kita udah lihat nih, eh, misalkan PTA dan PTB ini dengan harga seperti salah ini dengan cara menukarkan saham, gitu ya, dan diharapkan tidak terjadi sinergi gitu ya. Bagaimana IPS harga saham per dan jumlah lembar saham ini laba setelah nilai pajak ekuiti setelah merger. Apa kesimpulan dapat diperoleh? Nah, kalau kita lihat ya, laba setelah pajak itu kalau kita lihat 20 miliar tambah 20 miliar. Berarti dia jadi 40 miliar. Nilai saham equity-nya kalau kita lihat ya, itu adalah 200 miliar sama 80. 280 miliar. Jumlah lembar sahamnya dia ada 10 juta gitu ya. Ini ada 10 juta A dan eh, 80 miliar dibagi eh, nih yang ini ya nilai saham equity dibagi dengan nilainya kalau kita lihat si saham PTA ya ini 80 miliar dibagi dengan 20.000. Jadi kalau kita lihat untuk per lembar sahamnya mau nggak mau nanti ngikutin saham yang tertinggi. Nah, jadi dibagi 20.000 dari 8 miliar ini karena kita nggak bisa ngikutin yang 8.000 lagi. Jadi 10 juta. Nah, ini ditambah dengan 80 bagi 20 berarti 14 juta lembar. Gitu. Jadi kalau kita lihat nanti kita ngikutin harga lembar saham yang tertinggi, bukan pakai yang jumlah saham yang ada. Jadi ketika PTA akuisisi membeli PTB, PTB mau nggak mau ikut dengan harga saham si PTA. Jadi mau nggak mau nilai pasar equity-nya dibagi dengan si harga per lembar sahamnya. Tuh, jadi total-total adalah 14 juta lembar. Nah, kemudian, setelah kita lihat lagi, kan tadi kan udah ada nih. Sorry, ini ke sini. Nah, ini dari PT yang tadi ya. Kita udah dapet, terus equity-nya kita udah dapet. Nah, kita bisa lihat di em, ketika udah merger nih, berapa harga untuk IPS-nya dan berapa juga untuk si harga per lembar sahamnya gitu. Nah, ini bisa nih kalau misalkan tadi kita cross-check dari yang awal, kemudian ketika merger gitu ya. Nah, ini udah kita bisa lihat nih 14 juta untuk harga jumlah lembar sahamnya. Nah, ini dia. Kemudian tadi untuk itunya 40 miliar, kita tinggal masukin aja. Kemudian ini ada 280 miliar, kita tinggal masukin aja. Nah, untuk ini sendiri, per, per dan IPS-nya itu, serta harga per lembar saham, kalau harga per lembar saham itu ngikutin harga per lembar saham yang eh, terbesar. Saya bilang adalah yang memang mengakuisisi gitu. Jadi jumlahnya adalah 20.000. Nah, kita tinggal lihat pernya ini ada 7 kali dan ada IPS-nya 2857. Kita bisa cross check dari sorry. Kita bisa
cross check dari berapa kali rata-rata dibagi dua. Nah, ini contohnya 10 tambah 4 adalah 7. Itu ada 14 ya, 14 bagi 2, 7. Jadi itu ada pernya ada 7 kali, gitu ya. Atau price to earning rasionya. Karena sama sebenarnya cuma digabung aja terus dibagi 2. Nah, untuk IPS-nya sendiri gitu ya, earning per share-nya itu tergantung dari contoh ya. Misalkan ini ada 10 juta lembar saham itu 20 miliar. Ini ada 10 juta ada 20 miliar. Berarti kan harganya jadi 2.000 ya. Gitu ya, sama. Nah, kalau 40 miliar dibagi 14, nah kita 40 dibagi 14 aja nih ya. Kisaran adalah eh, 2,8. Ya, coba aja ya. Sebentar. Keluar nih rekamannya. Nah, nih. Ini misalkan 40 miliar dibagi 14. 14 kali 2 aja 28 ya. Terus tambah 14 lagi kan itu 42. Nah, kira-kira 2,8-an lah ya. 857. Jadi pembagiannya caranya carinya adalah dari 40 miliar dibagi 14 juta. Nah, itu 2 ribuan per bar earning per share-nya. Gitu caranya hitungnya adik-adik. Sebenarnya kalau keuangan itu kita bisa kalau yang saya pastikan adalah adik-adik dari rumus itu selalu ada dan alasannya kenapa dapat itu selalu ada. Nah, kalau misalkan harganya segitu jangan diubah-ubah. Contoh ya kemarin laporan keuangannya eh, saya kasih laporan keuangannya misalkan 5.899 bla bla yang di laporan keuangannya jangan ditulis 5 juta aja, jauh gitu ya. Jadi untuk keuangan kita untuk data tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain itu. Jadi kita ngikutin apa yang ada di datanya itu, tapi kita cari kenapa dia dapat segitu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke kisi-kisi UAS, merger dan akuisisi? Jadi tadi ini rumusnya ini kalau kita lihat ya dari yang lain adalah jumlah lembar saham itu ya. Laba setelah pajak dibagi jumlah lembar saham. Kalau ini rumusnya per sebelum bagi dua lah ya. Per sesudah per A PTB PTC bagi dua. Jadi 7. Terus kemudian yang lainnya sama lah ya. Harga per lembar saham ngikutin yang PTA. Gitu. Nah, ini udah didapetin lagi dari yang sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas untuk merger dan akuisisi? Sebentar, saya tadi lupa unmute. Sudah jelas apa belum? Ya, tadi. Sudah, Bu. Oke, sorry sorry. Tadi soalnya berisik. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi UAS gitu ya. Jadi saya nggak jelasin lagi untuk pilihan ganda. Pasti adik-adik udah lebih paham lah untuk pilihan gandanya. eh itu soal biasa lah adik-adik tinggal baca. Oh, kenapa ini pengertian dari ini gitu ya. Nah, itu tinggal baca aja. Jadi saya mau buat adalah 50-50. Soalnya kalau esai semua salah semua, kalau pilihan ganda nanti salah juga. Jadi saya buat ini 50-50. 50-50. Esainya itu ada 5, pilihan gandanya ada 10. Nah, pilihan ganda nanti ya teoritis lah ya. Teoritis. Nah, esainya sendiri, saya mungkin mau nge-refresh lagi. Saya akan kasih tahu semuanya. Sebenarnya kisi-kisinya di sini ya. Esainya itu sebenarnya balik lagi ke pertemuan yang tugas ketiga ya, tugas individu yang kedua gitu ya. Tugas 3 di pertemuan 10. Saya lihat masih banyak yang pemahamannya masih salah gitu ya. Jadi balik lagi, saya akan membuat perbedaan di mana sih nilai future value sama nilai present value.
Di mana juga nilai future value itu ada yang annual, ada juga yang non-annual gitu. Ada yang seperti ini langsung gitu ya. Nah, eh, ketika adik-adik melihat soal gitu ya, adik-adik harus pahami dulu untuk di soal ini ada ini enggak gitu ya. Misalkan ibu memiliki uang 10 juta di tahun kedua, berapa yang ibu miliki saat ini? Nah, berarti kan dia nanyanya adalah present, bukan future. Nah, beda lagi dengan ibu memiliki em, apa ya, uang 10 juta saat ini, berapa nilai 3 tahun ke depan yang ibu dapatkan dengan misalkan bunganya 10%, gitu ya, 3 tahun ke depan, berapa nilai yang ibu dapatkan. Misalkan nabungnya sekarang 10 juta, gitu ya. Ya, kita tinggal tulis aja. Nah, ini contoh balik lagi ya, kita ke contoh. Kalau saran saya adik-adik bisa gambar gitu ya. Cuman atau juga adik-adik bisa membantu itu dengan nulis seperti ini gitu ya. Nulis apa ya? Ini future nggak? Ini present nggak? Gitu ya. Caranya gitu ya. Misalkan ini contoh eh saya kasih tahu juga ya. Misalkan Ibu Ani memiliki em, saat ini memiliki uang 100 dolar gitu ya. Berapa nilai gitu pasti kalau ditanya berapa nilai tabungan ibu ketika 1 tahun ke depan gitu ya. Ini kan kalau ini 1 tahun ke depan. Jadi N-nya itu adalah 1. Ini pangkat ya. Ini mungkin nggak di ini. Nah, berapa tuh gitu ya. Nah, kita tinggal masukin aja future value-nya eh, berapa eh, future value-nya nggak ada gitu ya kan. Karena saat ini, jumlah saat ini untuk kedepannya ditanya. Nah, berarti tinggal present-nya berapa, kemudian 1 ditambah sama si I-nya. 10% itu sama dengan 0,1. Kemarin saya ngasih 5% kok masih ada yang tulis 0,5 gitu ya. 5% itu adalah 0,05 bukan 0,5 gitu ya. Jadi mungkin banyak yang salah di situ juga. Nah, gitu. Jadi tinggal dikaliin aja N-nya berapa. Nah, ntar jadi kita udah masukin dulu ke rumus dulu dari soal. Nih kira-kira berapa future kah atau present kah. Nah, nanti tinggal masukin ke rumusnya. Langsung cepet. Nah, dari situ kita bisa dari pangkat, kita jumlahkan dulu, baru pangkat, kemudian dapatlah future value-nya. Jadi adik-adik harus lihat dulu nih, untuk soalnya ini sebenarnya ditanya untuk masa depan atau masa kini. Sama dengan present value, gitu ya. Nah, rumusnya present value adalah PV sama dengan PVN dibagi gini ya. PV sama dengan FN dibagi 1 ditambah I gitu ya kalau kita bunga bank gitu ya. Dipangkat N adik-adik. Ini pangkat ya. Mungkin si bukunya ini kemarin pas di copy jadi ke bawah pas ke sini. Nah, ini kita tinggal masukin satu-satu dari rumus yang ada. Oke, kita next. Nah, ini ya rumusnya. PV sama dengan PVN per 1 I. Nah, ini kalau ditanya, ketika hari ini punya 100 dolar, kan kita gambar ya, hari ini berarti ini. Berapa nilai hari ini gitu ya. Berapa nilai hari ini. Nah, jika kita menginvestasikan dengan tingkat, kalau ditanya berapa nilai hari ini, berarti kan yang ditanya presentnya gitu ya. Berarti ini adalah future.
Nah, jadi kita tinggal masukin lagi present sama dengan future gitu ya. Kita tinggal masukin aja nih. Jadi kalau adik-adik tanya berapa nilai hari ini? Nah, berarti itu adalah future-nya, bukan present-nya. Karena yang ditanya nilai hari ini, bukan nilai masa depan. Gitu. Nah, jadi tinggal dimasukin present-nya dibagi 1 ditambah I-nya ya 10% 0,01. Kalau 5% 0,05. Ya kalau 11% 0,11 gitu ya. Nah, ini kan apa years-nya 1. Kalau misalkan years-nya 2 ya tinggal tulis 2. Kalau misalnya ditanya ya tahun kelima ya taruh tahun kelima. Nah, dapatlah si eh, nilai sekarang itu adalah kalau tahun depan kita punya 100, ada inflasi 10%, berarti tahun sekarang kita punya 90, presentnya ini yang saat ini kita punya 90,9. Nah, adik-adik masih banyak yang salah di rumus yang ini, gitu ya. Jadi bedanya si present value, future value doang, gitu ya, saja, sama ada annuity, gitu ya. Beda untuk perhitungannya. Nah, ketiga ada annuity, anuitas itu adalah yang terus-menerus adik-adik. Jadi gambarnya seperti ini. Ada step berapa, berapa, berapa. Nah, oleh karena itu, dia terus-terus tuh. Misalkan adik-adik nabung tiap bulan konsisten untuk taruh di deposito dengan tingkat bunga suku bunga 4% gitu ya. Adik-adik tiap bulan dapat. Tapi adik-adik udah nabung nih tiap bulan juga dari atau mungkin adik-adik udah nabung 10 juta di present atau adik-adik pengen dapat uang di kedepannya berapa, adik-adik udah nabung nih $100 misalkan gitu. Berapa sih yang adik-adik punya di kedepannya gitu ya. Misalkan adik-adik udah nabung nih, wah saya udah punya uang bu tabungan di deposito 10 juta gitu ya. Nah, kira-kira 3 tahun ke depan saya dapat berapa bu kalau bunganya 4%. Nah, itu kita bisa hitung gitu ya. Nah, ketika gitu ya, untuk anuitas ini biasanya ada ciri-ciri untuk soal itu, soal untuk si anuitas ini gitu ya. Kemarin adik-adik masih banyak yang salah di sini, masih anuitas ditaruhnya ke yang future value biasa sama present value biasa. Padahal di situ ada tulisan anuitas atau jatuh tempo adik-adik. Jadi ketika ada rumusnya kita pakai future value anuitas atau present value anuitas, itu ada tulisan anuitas atau jatuh tempo. Ingat tuh tempo. Ini yang jatuh tempo. Jadi kisi-kisinya ketika anuitas itu kita pakai rumus anuitas adalah ketika ada tulisan anuitas atau ada tulisan jatuh tempo gitu. Karena kalau yang biasa kita nggak ada jatuh-jatuh tempoan. Biasanya kalau ini berdasarkan nilai proyeksi yang harus dibayarkan oleh bank atau yang dibayarkan oleh kita untuk membayar bunga bank gitu. Nah, contoh ini kan kita udah punya anuitas nih gitu. Proyek, maka kan kita perlu memulai nilai sekarang dari anuitas. Nilai sekarang dari anuitas 100 nih, yang jatuh tempo. Berarti sekarang. Dan kita jatuh tempo, kita pakai anuitas. Ingat, anuitas rumusnya. Nah, masih banyak juga yang salah. Ketika future, itu kita pakai N-nya itu adalah yang N tahun depannya, bukan tahun yang nol. Tapi ketika present, kita selalu pakai yang nol, gitu ya, nanti di depannya. Gitu ya, nanti kita lihat rumus yang di belakang ya, untuk present. Jadi ingat, kalau future, kita di tahun pertama kita ngitung. Pertama, kedua, ketiga. Gitu ya, misalkan selama 3 tahun berturut-turut. Nah, kita ngitung 1, 2, 3. Tapi ketika present, gitu ya, ketika present kita ngitungnya 2, 1, 0. Karena presentnya saat ini tahun ke kosong gitu ya.
kosong gitu. Jadi kita ketika future, kita tulisnya besok tahun 1, besok tahun 2, besok tahun 3. Ingat, ada kata-kata jatuh tempo gitu. Nah, ketika itu kita tinggal kalikan saja. Kemarin masih saya udah kasih rumus, masih dibagi. Sedangkan saya kasih rumusnya dikali. Nah, itu banyak yang salah tuh nomor 3 dan 4 di soal tugas kedua ya atau tugas individunya gitu ya atau tugas ketiga ya istilah tugas kedua individu di pertemuan 10. Nah, ini eh, adik-adik tinggal kalikan, ditambahkan, kemudian baru dikalikan. Tambahkan pangkat kalikan. Misalkan ini ya, 1 tambah 0,10 berarti 1,1, pangkat 1 berarti 1,1 ya. Berarti 100 dikali 1,1 adalah 110. Sama dengan ini, 1,1 di pangkat 2 gitu ya, 1,121 kalau nggak salah, 1,21, jadi 121. Dan ini seterusnya. Sampai ke, kalau ditanya tahun ketiga, kalau kita udah lihat nilai sekarang, dia kita dapat, berarti kita nyarinya adalah future. Gitu. Dibayar setiap akhir tahun. Berapa nilai kekurangan yang dibayarkan 3 tahun berturut setiap akhir tahun. Berarti akhir, berarti future. Gitu ya. Ini cara untuk baca si soalnya. Ini ada deh kalau nggak salah. Tapi saya nggak tahu ini future atau present ya, saya lupa. Pokoknya ini ada di soalnya juga untuk UAS. Jadi adik-adik harus bisa bedain. Nah, ini contoh dari nilai sekarang present value annuity. Nah, present value annuity gitu ya. Rumusnya itu adalah future dibagi 1 ditambah I pangkat N gitu ya. Tadi kalau ketika kita lihat N itu selalu tahun. Nah, itu bunga future. Nah, ini lagi. Penerimaan. Kalau udah nerima adik-adik, tiap awal tahun berarti itu adalah penerimaan saat ini gitu ya. Berarti penerimaan saat ini itu berarti kita dari si future gitu ya. Di awal tahun selama berturut-turut berarti tahun dari kita nabung sekarang kita berapa sih kita terima besoknya. Nah, dari 3 tahun berturut-turut. Nah, ketika 3 tahun berturut-turut saya terima $100, berarti kan future. Berarti kita masukin aja ini adalah future value. Ingat, ini ada anuitas jatuh tempo, selalu ada kata-kata jatuh tempo atau anuitas. Jadi ketika rumusnya ini kita masukkan ke dalam rumus si anuitas, bukan biasa ya, bukan present value biasa. Tapi ketika tidak ada anuitas atau jatuh tempo, kita masuk rumus yang sebelumnya, present value-nya. Nah, ini kita udah dapat future-nya ya. Kita selalu dapat $100 tiap 1 tahun, 2 tahun, dan ke 3 tahun. Dengan bunga, ini bunga saya selalu udah ada tulisannya sih, tapi kalau enggak biasanya 10%. Tapi kemarin saya tulis udah ada bunganya semua gitu ya. Nah, ini tinggal ditambahkan. Dan ingat, kalau N-nya, tahunnya itu, ketika present, kalau ini tanya present, pasti sampai ke tahun 0. Karena present, saat ini, tahun 0. Kalau di future, mulai dari tahun pertama. Kalau present, dimulai dari tahun ke-0. Karena ini kita udah ketahui. Jadi kita nggak hitung lagi kalau di present. Jadi kita ngitungnya adalah kalau ke 3 tahun, kita ngitungnya hanya 0, 1, 2. Tapi kalau future, kalau kita ngitungnya future ya, kita ngitungnya 1, 2, 3. Tapi kalau kita ngitungnya di present, kita ngitungnya 2, 1, 0. Itu misalkan ke 3 tahun. Contohnya kalau 5 tahun ya, 5 tahun, ya kita ngitungnya berarti 0, 1, 2, 3, dan 4. Kalau future, kita ngitungnya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini untuk tahunnya paham dulu nggak? Dapat dipahami ya?
untuk pangkatnya karena masih banyak yang salah untuk di pangkat ini juga. Oke. Nah, itu kita masukin ke rumusnya aja langsung. 100 dibagi, kan kita udah dapet I-nya ya, eh, si apa bunga banknya 10%, berarti tinggal 100 kita udah dapet dibagi 1 tambah 0,1 pangkat 0. Nah, pangkat 0 itu kan selalu 1 ya, jadi 100 gitu ya. Kita udah nggak usah ngitung-ngitung lagi lah kalau udah pangkat 0 gitu ya, dibagi pangkat 0 ya, 1 gitu ya. Terus kemudian 1 ditambah 0,1 di pangkat 1 gitu ya. Tinggal 100 dibagi 1,1. Kemudian 100 dibagi 1,21. Nah, ini hasilnya. Gitu, lebih gampang kalau 10%. Oke? Ini jangan lupa nih, kemarin masih banyak juga. Ketika pembagian pangkat, itu masih banyak yang salah. Jadi kita jumlah dulu, 1,1 nih, baru dipangkat. Terus kemudian jumlah dulu, baru dipangkat. Gitu, dipangkat baru nanti dibagi. Jadi kalau ketika di kalkulator suka error kalau misalkan kita nggak satu persatu. Di sini untuk perbedaan present value annuity, future value annuity, atau present value sama future value dapat dipahami. RSL dikali kurs akhir kumdet ditambah RSB dikali HP dibagi RSL ditambah RSB. Apa tuh? RSL, saya udah, oke. RSL, rasio saham lama, kurs akhir kumdet adalah harga saham pada kumdet, RSB itu rasio saham baru, HP itu ada harga pelaksanaan penempatan hak. Nah, ketika ada soalnya adik-adik, X melakukan right issue dengan rasio 20:35. Ya, berarti dari si harga si saham lamanya itu adalah 20, kita tinggal sama dengan 20. Si RSB-nya itu adalah 35. Kita langsung tulis aja di sini dari rumus itu. Jadi RSL. Sorry ya nih, saya ngetiknya agak-agak jelek. SL sama dengan 20, RSB sama dengan 35. Kemudian baca lagi soal. Harga pelaksanaan 200 setiap saham. Pelaksanaan. Harga pelaksanaan. Berarti HP sama dengan 200 per saham gitu ya. Nah, kemudian kurs akhir kumdet tercatat pada harga akhir. Berarti si kurs akhir kumdet sama dengan 250. Gitu. Nah, di sini kita dapat tinggal masukin ke rumus. Rumusnya kita tinggal tulis RSL, kita masukin 20, kemudian kurs akhir kumdet kita masukin 250, kemudian eh, RSB atau rasio saham baru kita masukin 35 dikali HP untuk harga pelaksanaan 200, kemudian dibagi RCL ditambah RSB. Dapatlah sama dengan rupiahnya 218,18. Seperti itu untuk right issue. em, udah oke ya, lebih gampang. Sebentar saya mau masukin lagi ke. Jadi ini kayak gini ya adik-adik. Rumusnya jangan lupa. Kita coba cekin lagi. Nih, rumusnya ini kelihatan nggak? Jadi nanti ya kalau ada nominal, masukin rumus ini aja adik-adik. Jangan pusing. Ini saya pun tadi salah rumus, ternyata saya copy salah. Nah, rumusnya kayak gini aja untuk yang kupon. Kupon agak ribet dibanding si nominal. Pakai rumusnya yang ini aja deh, biar adik-adik lebih gampang. Soalnya kita kadang eh si kalkulator saya pakai HP,
Jadi eh, saya nggak bawa scientific. Saya biasanya pakai kalkulator scientific. Nanti adik-adik bisa coba ini. Nah, ini bisa seperti ini adik-adik. Jadi PV kupon si PMT dikali satu dikurang satu ini ya dikali bagi R. Nah, itu tinggal dimasukin aja. Nih kita masukin ke dalam kurung aja ya. Biar adik-adik nggak salah. Nah, gitu. Jadi PMT-nya itu adalah 160 dibagi 2 adik-adik ketika ini adalah jatuh si tempo ini. Kan ini jatuh tempo 20 berarti kan 140 bagi 2 ya. Tapi kalau mau gampangnya, nanti adik-adik bisa untuk lihat, eh, kurangin dulu nih. Nah, adik-adik bisa lihat di sini, misalkan nih 160 dari 1000 dikali 16% per tahun. Jadi yang kita dapat adalah 160. Karena dibayar 2 kali, jadi dibagi 2, dapatlah 80. Gitu. PMT itu dari sini. Dari ini dikali ini 1000 dikali 16% bagi duanya itu dari dilakukan pembayaran 2 kali. Gitu. Jadi dari sini kan udah 800 bagi 160 bagi 2. Dapatnya dari sini adik-adik. Nah, ini ke sini. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, nanti pakai rumus yang ini aja ya, biar lebih gampang. Soalnya kalau pakai rumus yang itu, kita juga nggak dapet. Saya udah nyari-nyari nih pakai rumus yang ini, 160, ini kan 80. 80 langsung bisa sih dibagi eh, 1 tambah 0,8 berarti 1,08. Tapi ini T-nya nggak jelas adik-adik untuk dia ini. Nah, bisa dibagi 1,8, tapi kita nggak jelas nih 80 bagi 1,8 mah nggak 1,08. Kalau kita cari ini satu bagi 1,08 itu hasilnya 74 gitu. Jadi nggak dapet untuk hasil yang di rumus ini. Adik-adik bisa pakai rumus yang PV kupon sama dengan PMT dikali 1 dikurang 1 plus 1 R ini di dalam kurung aja ya. Jadi nanti rumusnya masukinnya kayak gini aja. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Emang agak susah yang ini ya. Ini skip aja nanti kalau misalkan itu nanti adik-adik bisa untuk kerjanya belakangan. Jadi yang paling gampang kan nomor 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nanti yang obligasi ini adik-adik jangan sampai kehabisan waktu. Jadi adik-adik bisa kerjakan belakangan gitu terakhir lah. Tapi masukin rumusnya ini ya adik-adik jangan lupa. Ada yang mau ditanyakan untuk UASnya? Ntar siapin kalkulator ya. Soalnya kalkulator atau mungkin handphonenya yang kalkulator ada scientificnya. Kalau di iPhone kita bisa setting untuk kalkulatornya pakai kalkulator yang scientific gitu ya. Tapi kalau pakai di Samsung, kalau saya lihat ini adik-adik bisa pakai di setting bisa juga untuk di scientific. Jadi bisa diklik juga untuk di kalkulatornya. Tapi bisa juga download ntar kalkulator scientific juga. Oke? Oke, mungkin udah sedikit banget nih yang di sini gitu ya. Saya kelamaan untuk ngitung pakai kalkulatornya. Oh, maaf untuk rumusnya. Jadi pakai yang tadi ya. Untuk yang si obligasi. Soalnya saya udah cari-cari yang ini.
hasilnya sih emang bener, rumusnya ini gitu. Tapi pas ketika dikaliin itu, apa kita salah ngaliin atau gimana? Jadi saya turunin lagi hasil perkaliannya gitu. Oke, mungkin ini adalah soal dari kira-kira ya, soal dari 5 esai yang to the point ini sebenarnya soalnya mirip-mirip, cuman beda perkalian dan beda soal ininya aja. Jadi ketika adik-adik memahami, nanti pasti soalnya isinya sama persis sama yang saya hitung, gitu ya. Jadi jangan lupa untuk adik-adik lihat kembali soal jawabannya nanti dicek cross check kembali gitu ya. Dimulai dari mungkin minggu depan. Mohon maaf jika saya banyak kesalahan gitu ya. Jadi entah sinyal, entah saya juga laptopnya kadang suka nge-lag gitu. Jadi kita sinyalnya juga kadang suka sendat-sendat. Saya berharap karena di kelas ini kita nggak hanya untuk mencari nilai. Saya makanya ngadain remedial. Alasannya kenapa? Agar adik-adik juga dapat memahami gitu. Kalau untuk nilai cincai lah yang penting adik-adik ngerjain, kemudian adik-adik jawab yang benar. Ketika sudah remedial dikerjakan dengan sangat-sangat appreciate gitu ya. Kalau misalkan dikerjain ya mohon maaf, kalau misalkan nggak dikerjain juga ya nilainya tetap segitu gitu. Atau ngerjainnya tetap ngasal gitu ya. Saya pun tidak dapat menilai dengan benar. Jadi kita tidak hanya untuk menilai hasil saja, tapi di dalam perkuliahan ini kita juga menilai prosesnya sampai adik-adik dapat memahami. Karena di mana sebuah proses itu yang tidak dilihat, tapi saya melihat akan proses itu. Jadi di mana perkuliahan pada masa depannya itu bukan tentang eh IPK saya 4 loh gitu ya. Atau saya IPK-nya 3, sekian. Tapi yang dinilai adalah pengetahuan adik-adik juga. Walaupun IPK sebenarnya menjadi syarat yang di atas 3,5 lah. Tapi di sini adalah prosesnya adik-adik hadir, kemudian adik-adik memahami, sampai di akhir ini aja saya bisa lihat nih mana yang memang sebenarnya nilainya oke gitu ya. Sampai di akhir ini yang benar-benar melihat eh, Zoom saya gitu ya. Kita bisa ngelihat bahwa bisa terlihat nih di sini mana yang memang aktif dan mana yang tidak. Oleh karena itu, terima kasih banyak. Mungkin sampai di sini, sampai jumpa di lain depan. Mungkin one day kalau adik-adik mau main ke Jakarta, saya ada di Jakarta. Gitu kita bisa beda jauh gitu ya. Atau kita bisa main-main ke kantor saya gitu ya. Jadi nanti siapa yang mau coba-coba gitu ya, nanti kita ada tips and trick juga untuk CV, kita bisa untuk lamar kerja, dan mungkin sampai di sini ada pertanyaan atau ada kesan-kesan gitu untuk saya. Nanti mungkin di akhir perkuliahan ini saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Mungkin banyak yang nggak aktif juga ya jadinya kalau di Zoom. Sebenarnya saya pengen hadir ada di bersama adik-adik gitu ya. Kita sambil sama-sama, ayo kita ngitung gimana caranya bisa dapat ini karena di keuangan aslinya ya. Kalau kita audit itu kita nyari nih jerami di dalam jerami gitu. Jadi menambah mana nih ininya datanya. Jadi ketika datanya ada yang nggak sesuai, kita harus cari terlalu dalam dan kita lebih fokus lagi untuk kritis gitu ya. Oke, karena itu mungkin sampai di sini kehadiran saya lumayan lama ya untuk di akhir ini. Selamat mengerjakan untuk UASnya. Saya udah jelasin semua, semoga adik-adik paham. Jangan lupa ya, nih rumusnya nanti saya share deh untuk rumus obligasi gitu ya. Jangan di capture nih untuk rumus kuponnya. Terima kasih banyak. Ada di YouTube juga nanti saya akan share gitu ya. Terima kasih banyak adik-adik. Mungkin sampai di sini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kita sambil kali ngulik-ngulik juga ya. Saya pun juga dia dapat datanya dari mana? Karena dulu
yang saya kerjakan di buku itu datanya benar gitu. Ketika kita tulis lagi, ini rumusnya apakah salah perkalian atau apa? Nah, itu bisa dicek lagi. Kemarin banyak yang masih pangkatnya salah atau misal perkaliannya salah. Itu bisa di cross check kembali. Oke? Terima kasih banyak. Mungkin sampai di sini. Mohon maaf jika saya banyak salah. Kita juga sambil belajar, ada proses. Semangat untuk semuanya. Semoga nilainya bagus-bagus. Amin, amin ya robbal amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain hari. Waalaikumsalam. Sampai Terima jumpa kasih, Bu. Kak Febri. Ya, semangat ya. Ya, Semangat. Ibu. Ini nilai yang bagus-bagus nih sampai akhir.